Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmi Siti Saadah sebagai Wakasek Kurikulum yang hari ini akan menyampaikan materi tentang struktur kurikulum dan KKM. SMA Islam Sudirman Ambarawa pada tahun 2013 menjadi sekolah perintis yang memakai kurikulum 2013. Apa itu kurikulum 2013? Yaitu seperangkat pembelajaran yang akan kalian jalani selama 3 tahun. Saat ini, sekolah kita menjalankan kurikulum dengan sistem paket. Apa itu sistem paket? Mari kita lihat video berikut ini. Hai In, Hai, lagi ngapain nih? lagi baca buku. Oh, Pas banget kan ada kamu di sini. Aku mau tanya sama kamu sih. apa? Kamu kan masuk peminatan MIPA. Ya, Lah, pelajaran di peminatan MIPA tuh asik gak? asik sih. Cuman ya itu banyak banget materi yang menjurus ke penghitungan. Kalau kamu sendiri di IPS gimana? Kalau di IPS juga ada mapel yang menjurus ke penghitungan sih, tapi mungkin nggak sebanyak punya Muhan. Oh, Terus kalau aku boleh tahu, mapel di peminatan MIPA tuh apa aja sih? kalau mapel di peminatan IPA itu ada matematika minat, kimia, fisika, sama biologi. Kalau kamu sendiri di IPS? Kalau di peminatanku itu ada sosiologi, sejarah minat, geografi, sama ekonomi, Han. Oh itu ya In. Tapi aku masih bingung sih In. Bingung kenapa, Han? Kenapa di setiap peminatan itu ada mata pelajaran yang sama, tapi juga ada yang beda? Oh, itu karena mapel dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada mapel wajib, yaitu mapel yang ada di semua jurusan. Terus yang kedua itu ada mapel minat, yaitu mapel yang sesuai dengan peminatan yang sudah diambil atau dipilih. Kemudian yang ketiga itu ada mapel lintas minat, yaitu mapel yang diambil dari salah satu peminatan lain. Oh gitu ya In. Tapi kenapa harus gitu ya? Kalau kamu mau tahu lebih jelas, kamu boleh lihat video penjelasan berikut ini. Mari kita cermati tabel struktur kurikulum sistem paket kelas 10 peminatan MIPA, IPS, dan Bahasa. Tabel struktur kurikulum memuat nama mata pelajaran dan alokasi waktu dalam 1 minggu. Mata pelajaran kelompok A dan B adalah mata pelajaran wajib yang diikuti semua peserta didik dari semua peminatan. Ada 10 mata pelajaran dalam kelompok A dan B. Sedangkan mata pelajaran kelompok C, yaitu mata pelajaran yang diikuti hanya oleh kelompok peminatan tertentu saja. Peminatan MIPA ada mata pelajaran matematika, biologi, fisika, dan kimia. Peminatan IPS ada mata pelajaran geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Peminatan bahasa ada bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra Jepang, serta antropologi. Mata pelajaran lintas minat adalah mata pelajaran yang diambil dari peminatan lainnya. Karena sekolah menerapkan sistem paket, maka mata pelajaran pilihan ditentukan sekolah. Peminatan MIPA bisa mengambil ekonomi, bahasa, dan sastra Inggris. Peminatan IPS bisa mengikuti bahasa dan sastra Jepang, serta bahasa dan sastra Inggris. Sedangkan peminatan bahasa bisa mengikuti biologi dan ekonomi. Kriteria ketuntasan minimal adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dalam suatu mata pelajaran. KKM di SMA kita adalah 70 untuk pengetahuan dan keterampilan. Apabila peserta didik belum bisa mencapainya, maka harus mengikuti remedi atau perbaikan yang berbentuk penilaian tertulis atau penugasan. Kriteria kenaikan kelas adalah sebagai berikut. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
Predikat sikap minimal baik yaitu memenuhi indikator kompetensi sesuai kriteria yang sudah ditetapkan. Memiliki nilai ekstrakurikuler wajib kepramukaan minimal baik. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang di bawah KKM pada semester ganjil dan atau pada semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Terakhir, ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran yang masing-masing capaian pengetahuan dan atau keterampilan di bawah KKM. Apabila ada mata pelajaran yang di bawah KKM pada semester ganjil dan atau pada semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap. Terakhir, ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Maulida, Hai, ada apa? nih nilai ulangan kamu. Wah, aku dapat berapa? Lihat. Aku dapat 75, alhamdulillah. Alhamdulillah, kamu ada KKM ya? Iya, alhamdulillah. Kamu dapat berapa? Punya aku dikit. Berapa? Coba lihat. Dikit. Coba Mau lihat. lihat. Coba lihat. Jangan ditutupin, nggak kelihatan. Oh, masa nggak Nggak kelihatan? kelihatan. Coba tangannya awas. Dikit. Tangannya minggir. Ini nih. Awas, nggak kelihatan. Dibuka semuanya. 68 punya aku. Oh, dikit lagi KKM tuh. Dikit lagi sih dikit lagi. Tapi kan tetap aja masih di bawahnya. Disuruh ulang-ulang. Emang ngulangnya gimana? Ya biasalah disuruh remedi. Emang remedinya soalnya gimana? Ya itu saya nggak tahu. Entah itu sama atau beda. Kalau yang beda itu bikin pusing. Ya udah, tinggal belajar lagi aja. Ya kamu main tinggal bilang belajar lagi aja. Kamu tes KKM nggak remedi. Yang remedi kan aku. Terus aku harus gimana? Kamu kan anaknya pintar. Nggak pinter juga sih. Tapi kan ini rata-rata kamu tes KKM semua. Terus? Mau tanya tips buat belajar apa? Ini kamu nggak salah tanya sama aku. Terus mau tanya sama siapa? Dalam belajar. Ya udah, nih aku kasih tahu ya tipsnya. Tipsnya di situ. Itu tipsnya di Ya, situ. itu. Hai, ini dia tips belajar efektif di rumah ala tim IT SMA Isuda. Yang pertama, belajar di waktu yang tepat. Belajar di rumah membuat waktu kalian untuk belajar jadi lebih fleksibel. Kalian bisa mengatur jam belajar sesuka hati. Namun, yang perlu diperhatikan, pilih waktu belajar di mana kalian bisa lebih fokus untuk memahami materi. Jangan begadang. Yang kedua, atur area belajar yang nyaman. Belajar sambil rebahan memang menyenangkan, tapi yakin bisa memahami materi dengan rebahan. Sebaiknya kalian mengatur ruangan atau area belajar agar lebih nyaman. Area yang nyaman akan membuat kalian lebih fokus untuk belajar. Contohnya, tempat belajar kalian, ruang tamu, atau taman, bahkan kafe. Nah, yang ketiga, siapkan koneksi internet. Yang paling utama dalam belajar online, apalagi sih kalau bukan koneksi internet? Ya gimana? Apa kalian bisa belajar jika koneksi internet tidak ada? Oleh karena itu, siapkan koneksi internet kalian, entah itu menggunakan data seluler ataupun menggunakan koneksi internet yang ada di rumah, WiFi misalnya. Dan yang terakhir, pilih portal belajar yang efisien. Nah, ada nih yang efisien. Apa itu? Elisda. Belajar online akan efektif jika kalian punya platform khusus untuk belajar. Jadi, tidak asal belajar. Nah,
SMA Islam Sudirman sudah punya platform belajar online, yaitu Elisda. Gimana bisa kalian akses? Melalui www.elisda.smaisuda.sdh.id. Selamat belajar! Demikian materi hari ini. Ibu harap materi ini dapat bermanfaat bagi kalian selama sekolah di SMA Islam Sudirman Ambarawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.